pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sungguh satu sukacita atas anugerah dan perkenan Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari ini Sabtu 3 Mei 2025. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian senantiasa saya jumpai ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama memulai segala kegiatan, aktivitas dan juga rutinitas kita sepanjang hari ini, mari kita mendasari kehidupan kita dengan kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini disiapkan dari kita, terambil dari dua bacaan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-36 dan yang kedua dalam Titus 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh kembali menikmati hari-Mu yang baru, dan kami akan mempersiapkan diri kami untuk melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun kegiatan kami, pekerjaan kami, biarlah semuanya itu Tuhan berkati, sehingga pemeliharaan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami akan bersama-sama memulai segala kegiatan kami rindu Tuhan berkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memberikan kami kekuatan dan menerangi setiap jejak langkah kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersama-sama akan siap untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang disiapkan bagi kita pada saat ini, yang pertama terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-36. Condongkanlah hatiku kepadamu, peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada laba. Kemudian firman Tuhan yang kedua terambil dari Titus 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela di dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Renungan kita pagi ini diberikan tema hati yang terarah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita dan dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, pasti kita menginginkan yang terbaik. Demikian juga dalam setiap pekerjaan ataupun dalam setiap usaha, kita pasti berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Bagi sebagian besar orang, uang melambangkan suatu keberhasilan, suatu kesuksesan, serta satu kekuatan yang bisa dijadikan modal untuk melakukan berbagai hal. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang memang dapat memberikan banyak manfaat bagi kita, tetapi perlu kita ingat bahwa uang tidak dapat menyelamatkan nyawa kita. Melalui firman Tuhan, pembacaan kita dalam Mazmur 119 ayat yang ke-36, pemazmur menyadari pentingnya harta surgawi daripada harta duniawi. Sehingga dalam doanya ia memohon kepada Tuhan agar ia senantiasa menolongnya untuk memiliki hati yang cenderung condong kepada firman-Nya. Sebab dengan hati yang condong kepada firman Tuhan, ia akan dimampukan untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Hati yang terarah kepada Tuhan adalah sikap hati
yang fokus dan bergantung sepenuhnya kepada rancangan dan kehendak Tuhan. Dengan mengutamakan hubungan kepada Tuhan dan mencari kebenaran serta kebaikan yang Ia kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya untuk mengarahkan hati kita dan senantiasa mencari kebenaran dan kebaikan yang berasal daripadanya. Kita mengutamakan firman-Nya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, bukan sebaliknya mengikuti kenikmatan dan kehendak-kehendak duniawi. Yang pertama, kita harus menjauhi hal-hal yang menghalangi. Kita harus menghindari hal-hal yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, seperti perilaku duniawi kita yang sombong, ketakutan, kecemaran, ataupun juga berhala-berhala dan ilah-ilah lain yang senantiasa mengganggu kehidupan hati kita, yang senantiasa mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas yang utama di dalam kehidupan kita, di atas segala-galanya, termasuk kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha kita, ataupun juga kesenangan-kesenangan duniawi lainnya. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa menjaga hati kita. Kita harus menjaga hati kita dengan cara mengisi dengan pikiran-pikiran dan firman Tuhan, taat kepada Allah dan melawan iblis, sehingga hati kita akan senantiasa terarah kepada kebenaran Tuhan. Kemudian yang keempat, kita harus hidup setia kepada Tuhan. Hati yang terarah kepada Tuhan adalah pondasi atau dasar yang setia kepada Tuhan di dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita lebih memilih untuk melakukan firman Tuhan daripada kita memuaskan diri kita dengan harta duniawi, seharusnya hal tersebut sudah menjadi prinsip hidup kita sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa meletakkan firman Tuhan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu seharusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Sebab jika kita memikirkan laba duniawi, kita akan kehilangan yang lebih berharga, yaitu Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, materi memang dibutuhkan untuk menopang kehidupan kita. Tetapi mengarahkan hati kepada Tuhan akan mendatangkan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh memberkati kami sekalian pada saat ini. Biarlah dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan yang terus membimbing kami, menuntun kami. Terlebih dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, kami boleh mengarahkan hati kami untuk tertuju kepada kehendak Tuhan. Tuhan yang menjauhkan kami dari segala hal-hal duniawi, dari kenikmatan duniawi yang terkadang menyesatkan kami dalam kehidupan kami. Seringkali kami tahu akan kebenaran firman Tuhan, tetapi perilaku kami, tindakan kami sering tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengampunan yang sejati Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini jika kami akan memulai segala kegiatan, aktivitas usaha pekerjaan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dimanapun keberadaan kami, apapun kegiatan kami,
biarlah pemeliharaan Tuhan senantiasa melindungi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, seluruh jemaat Tuhan yang telah mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan kehidupan mereka sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa mara bahaya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang senantiasa menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam.